Ferry, Pak Freddy ya, Pak Freddy Butar-Butar. Izin saya akan menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Dr. Fadli MSI, Ibu Profesor Dr. Rita F. Munte, SEMSI, Ibu Dr. Endang Sulistiarini, SEMSI, Bapak Ibu dosen lainnya, dan ada juga Pak Ramadan ya dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, beserta Bapak Ibu yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Izin saya pantun sebentar Pak Freddy dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Bentar. Baik, Sungai Deli mancing ikan patin di bulan suci. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan membawakan materi tentang Global Talent menuju revolusi industri 5.0. Ini tadi profilnya sudah dibacakan sama Pak Freddy ya. Silakan, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi dengan kami juga boleh, monggo silakan. Iya. Di sini dalam jurnal Employment 5.0 atau 5.0 The World of the Future and the Future of Work, di sini oleh Olusegun ya, The Goal Oseni dari Demand from University Leicester di Inggris pada tahun 2022 ya, baru saja ya, tahun lalu. Baru-baru ini para pemangku kepentingan yang dipimpin oleh pembuat kebijakan dan cendekiawan di Eropa dan Jepang telah berpendapat untuk pergeseran paradigma dari industri 4.0 ke industri 5.0 yang didefinisikan oleh 3 elemen kunci ya. Di sini ada berpusat pada manusia, kemudian keberlanjutan, dan tentunya ketahanan. Bapak Ibu, ini kenapa? Karena didesak oleh mengalihkan fokus dari pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan manusia dengan teknologi ke apa yang dapat dilakukan teknologi untuk manusia dan dunia ini. Ya. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat gambar ya, teknologi digital memiliki dampak signifikan dan sering mempengaruhi pada aktivitas seperti pembelian, ya, penjualan Bapak Ibu, atau pemeringkatan kolaborasi, pengajaran, kemudian ada juga pembelajaran, dan tentunya manufaktur. Nah, di sini bisa diidentifikasi 3 tema utama, yaitu pengangguran teknologi, polarisasi pekerjaan, dan pendidikan berbasis keterampilan. Dan di sini juga terlihat narasi tentang bagaimana tema-tema ini saling mengaruhi. Ya, jika banyak sumber daya manusia yang tidak terbiasa dengan keahlian terhadap teknologi, maka mengacu pada proses pengurangan aktivitas kreativitas, di mana teknologi baru ya, kalau kita lihat Bapak Ibu seperti robotika, kemudian kecerdasan buatan, atau pencetakan 3D, menghilangkan daripada menciptakan. Jadi justru menghilangkan pekerjaan yang ada, tetapi justru untuk menciptakan yang baru malah tidak ada. Makanya Bapak Ibu seperti robotika, kecerdasan buatan ini kita harus lebih dalam lagi ya untuk mengetahuinya. Nah, kalau kita lihat di sini pekerjaan pada 5 atau 5.0 dalam laporan Future of Job tahun 2018 di World Economic Forum menyatakan bahwa setidaknya nanti 54% pekerjaan saat ini ya, 50% pekerjaan pada saat ini akan membutuhkan reskilling dan upskilling yang signifikan.
Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita di sini dalam satu kantor atau dimanapun berada, jika ada 100 bagian atau 50 bagian pekerjaan, kemungkinan besar nanti pada tahun 2 atau scaling dan upscaling. Jadi Bapak Ibu kita dari dulu ke pekerjaan yang saya kerjakan sekarang itu nanti berguna nggak di 5.0 nanti. Nah, jadi makanya kita perlu penyesuaian ya dengan dengan melakukan reskilling dan upscaling tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat industri 5.0 meningkatkan berbagai teknologi industri pada 4.0 ya, yang sangat berguna pada akhir-akhir ini, di mana teknologi ini merupakan kemajuan dengan teknologi yang diperkenalkan di industri 4.0 sebelumnya. Nah, contohnya 5G ya. Sekarang di Medan ini ya terutama fokusnya ada tidak general sih, tapi ada beberapa titik yang sudah ditempatkan oleh Telkomsel di mana titik 5G itu bisa dipergunakan. Nah, di sini adalah 5G ini adalah kemajuan teknologi telekomunikasi 4G, di mana generasi sebelumnya yang menjanjikan untuk memberikan kecepatan data yang lebih baik tentunya, dengan tingkat latensi rendah dengan peningkatan keandalan. Nah, kemudian ada di sini juga platform penyimpanan cloud ya, Bapak Ibu sudah yakin. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di kelas ini sudah memahami ya atau sudah tahu sebelumnya bagaimana platform penyimpanan cloud itu seperti apa, kemudian holografi, kemudian pencetakan 4D atau robotika. Nah, robotika ini lagi tren kayaknya ya di akhir-akhir ini. Kalau yang sebelumnya adalah bagaimana kita membuat robot, tetapi sekarang nantinya bagaimana robot itu akan lebih bermanfaat lagi, lebih berguna lagi kepada manusia dan lingkungan yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya apa saja challenge nih, tantangan pada saat nanti ketika kita menghadapi atau kesiapan kita menghadapi dari industri ya 5.0 atau 5.0 itu. Jadi setidaknya kita harus memiliki kompetisi dasar. Yang pertama adalah technical kompetensi. Nah, ini yang berhubungan dengan hard skill ya, yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan baru seperti kemampuan coding, information security, dan kemampuan memahami manusia serta budaya. Kemudian ada juga personal kompetensi ya, yaitu kemampuan diri untuk menghadapi tantangan secara efektif. Nah, contohnya lebih gesit, kemudian kemampuan juga untuk terus belajar. Nah, ini nih satu lagi yang penting, daya tahan mental yang kuat. Nah, Bapak Ibu atau mungkin ada beberapa di sini mahasiswa ya, personal kompetensi ini sangat diperlukan ya. Kemudian ada juga sosial kompetensi, yaitu tentang cara kita menjadi lebih terbuka ya dan peka nih, ya atau lebih aware kepada orang lain untuk bekerja secara bersama-sama. Ya, contohnya ini kecerdasan emosional, kemudian teamwork and cooperation, serta kemampuan, nah ini, interkultural. Ya. Nah, revolusi industri 5.0 ini kompetensi spiritual ini kita juga butuhkan ya, sangat diperlukan. Karena kenapa? Kemampuan ini adalah seseorang dalam memahami, menghayati, serta melakukan berbagai ajaran keagamaan. Agar ketika nanti kita melakukan apapun pada saat revolusi industri 5.0 itu tetap pada koridor atau tetap pada jalan yang benar. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya, nah ini ada kalau kita lihat ya, digital prodigy team. Nah, digital prodigy team ini kalau misalnya di perusahaan-perusahaan berbasis teknologi ya, kita memiliki kemampuan ini, kita ini akan dimasukkan ke dalam expert pool. Nah, jadi saya berharap di Sumatera Utara tentunya ya, atau mungkin
mungkin saja dari Aceh atau dari provinsi lain yang mengikuti webinar ini, apabila memiliki kemampuan capability yang ada di sini seperti UI UX design, kemudian data engineer, kemudian ada software developer atau data analytics, kemudian cloud engineer atau internet security, data science atau UX research, maka kita biasanya dalam satu perusahaan atau dalam satu organisasi bisnis itu kita akan dimasukkan ke dalam expert pool. Otomatis itu adalah orang-orang yang expert ya, yang ahli di bidang ini, terutama nanti akan dibutuhkan pada saat revolusi industri 5.0 nantinya. Dan kita juga tidak tahu pada saat sekarang ini masih menjelang industri 5.0. Nah, akan ada bidang-bidang yang baru atau keahlian-keahlian baru yang kemungkinan saja ini adalah dasarnya yang masuk dalam digital prodigy team ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini ya ada yang sangat diunggulkan dalam kemampuan atau keterampilan dalam bidang digital. Nah, Remote adalah perusahaan yang bergerak di bidang HR ya, telah mensurvei 500 perusahaan perusahaan dan pekerja di bidang digital industri. Kalau kita lihat kalau kita lihat di sini ada social media skill, kemudian ada digital marketing, ada web programming, ada application programming interface atau software developer. Nah, ini adalah 5 keahlian yang cukup populer ya di perusahaan-perusahaan sekarang, ini buktinya dan sudah disurvei. Nah, jadi pertanyaan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai peserta, kira-kira 5 kemampuan ini ada nggak kita miliki? Minimal 1 saja. Nah, jika belum, ayo kita mulai deketin, walaupun bukan bidang kita, tetapi setidaknya kita mempelajarinya. Seperti kata Pak Dekan tadi, itu kita lebih belajar lagi terhadap bidang-bidang yang seperti ini, mau bidang apapun kita, sehingga ketika nanti kita dihadapi oleh revolusi industri 5.0, kita sudah ready, kita sudah siap untuk menghadapinya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini, apakah artificial intelligence, ini istilah-istilah yang sudah sering kita dengar ya, akan mengambil alih pekerjaan kita? Apakah robot akan mengambil alih dunia ini seperti kalau kita lihat di film Robot ya? Nah, belum tentu ya sampai di sana, tapi kehadiran mereka mulai dipertimbangkan di dunia kerja ini. Ya Bapak Ibu, mungkin belum sampai skala mengambil alih dunia ini ya, tapi setidaknya kalau mengambil alih pekerjaan kita bisa saja ya, karena contohnya banyak ya yang yang awalnya manual, yang awalnya harus kita hadapi dengan manusia, berhadapan dengan manusia, dan sekarang adalah mesin atau robot. Nah, tapi Bapak Ibu, di setiap ada tantangan, disitulah ada peluang. Ya, perkembangan artificial intelligence ini semakin advance ya. Nah, makanya kalau kita lihat ChatGPT yang bisa berkomunikasi dan memiliki logik super canggih, atau Tesla Autopilot yang bisa nyetir sendiri, atau AlphaGo ya, yang berhasil mengalahkan Lee Sedol, pemain go dunia. Nah, Bapak Ibu, sejarah telah mencatatkan bahwa sejak revolusi industri manusia selalu outsourcing tenaga kerja di mesin. Jadi yang kita alami hari ini bukan hal baru Bapak Ibu. Dan hal ini sebagai spesies kita sebagai manusia, kita tetap survive. Kita tetap survive untuk menghadapinya. Nah, kalau kita lihat si Naval Ravikant, angel investor yang sangat terkenal di bidang teknologi, selalu mengingatkan bahwa inovasi di bidang teknologi itu terkesan sebenarnya berjalan perlahan pada fase awalnya. Karena saking perlahannya sampai-sampai kita sendiri tidak menyadari. Namun tiba-tiba menjadi besar Bapak Ibu dan masif. Nah, seperti itulah teknologi. Nah, seperti contohnya penggunaan WhatsApp ya. Contohnya itu pada awal-awalnya teknologi Messenger ini kita nggak merasa bahwa teknologi komunikasi ini akan menjadi game changer ya. Tapi tiba-tiba semua orang menggunakannya. Nah, di sini kita hampir tidak bisa hidup tanpanya. Nah, begitu juga dengan autonomous car, ChatGPT, dan lain-lain.
Nah, Bapak Ibu, selain yang saya sebutkan tadi, perlu juga sangat dipentingkan di sini adalah digital leadership. Ya, digital leadership ini saya coba ambil ya katanya bahwa digital ada beberapa ya di sini Bapak Ibu pengertian dari digital leadership dan bisa di search ya. Namun saya katakan bahwa sampaikan bahwa digital leadership kepemimpinan digital ini dipercaya ini bisa mengatasi berbagai hambatan dan kelambanan kinerja organisasi untuk menembus kebuntuan birokrasi konservatif ya. Jadi bisa juga memangkas jabatan-jabatan struktural, kemudian menerapkan model jabatan fungsional dan sebuah organisasi ya agar lebih lincah bergerak, Bapak Ibu. Ya, dan bisa juga mengambil keputusan dengan cepat. Ini kalau sekarang ya revolusi industri di 4.0 aja sudah kecepatannya itu luar biasa ya, apalagi nanti pada saat 5.0 ya, tentunya akan lebih progresif. Nah, model ini jika konsisten dijalankan, maka dapat menghasilkan teamwork yang baik. Juga tentunya akan memangkas, nah nih, birokrasi yang kental dan penjenjangan struktural jabatan. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga akan semakin lebih optimal jika didukung oleh kepemimpinan digital. Nah, ini kebetulan saya ada ngambil satu model ya, salah satu penelitian pada jurnal Digital Workplace and Organization Performance, Moderator Role of Digital Leadership Capability, di sini oleh Cedric Chatterjee ya, dan kawan-kawan mungkin bisa buka jurnal ya sekali-sekali. Kebetulan di sini mungkin ada banyak ya mahasiswa baca jurnal. Nah, dalam hal ini digital leadership capability berperan sebagai variable moderating yang fungsinya untuk memperkuat hubungan positif ya. Kalau kita lihat memang benar ini ya terhadap organisasi performance itu sangat dibutuhkan sekali dan sangat berpengaruh digital leadership capability ini. Kalau kita lihat pengaruh tersebut ada di 18% dan di 14%. Nah, ini adalah kriteria digital leadership Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini menurut PIX ya, PIX ada saya satu ambil saja pemimpin digital adalah visioner, motivator perubahan, mampu menggabungkan ide-ide dalam bisnis untuk proyek dan membangun koneksi melalui penciptaan peluang baru untuk kemitraan usaha, patungan, outsourcing dan berbagai kolaborasi lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini juga si Perzu ya pada tahun 2015 kepemimpinan digital ada 5 karakteristik. Yang pertama diantaranya yaitu pemikiran kreatif, visioner, rasa ingin tahu untuk bergerak maju karena faktor. Nah, ini sering kita dengarkan dan harus kita terbiasa dengan kata-kata ini. Fuka ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. 4 ini, fuka ini sangat populer serta proven leader yaitu gaya kepemimpinan digital yang bisa memimpin pada masa situasi yang kompleks. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya bicarakan tadi ada beberapa resume yang saya simpulkan. Yang pertama adalah di mana revolusi industri 5.0 itu memiliki elemen penting yang berpusat pada manusia, selalu berkelanjutan dan ketahanan. Kemudian untuk itu siapa saja wajib merescaling dan scaling capability dan beradaptasi dengan kompetensi teknikal, personal, sosial, kritikal, dan spiritual. Bapak Ibu begitu banyak ya digital skill yang ditawarkan pada saat ini, namun kita harus siap untuk hal tersebut dan kita harus ready untuk mempersiapkan revolusi industri yang baru. Soft skill yang harus dimiliki bisa atau wajib berkolaborasi. Nah, ini berkolaborasi dengan robot. Jadi nanti kita ke depan kemungkinan besar akan berkolaborasi dengan robot dan yang dapat memberikan kemanfaatan yang tepat bagi manusia dan dunia. Kemudian agar dapat berjalan sesuai dengan koridor diperlukan juga ya, diperlukan digital leadership capability bagi SDM global untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Baik Bapak Ibu, sebagai closing dari saya,
Perubahan selalu terjadi, selanjutnya semua kita yang beradaptasi. Demikian dari kami, Bapak Ibu, dan kami kembalikan kepada Pak Freddy. Silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih Pak Diki. Pemaparan yang menarik sekali ya dari narasumber yang mumpuni. Baik, ada beberapa catatan. Izinkan saya 1 menit untuk membacakan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Yang pertama adalah bahwa saat ini memang terjadi pergeseran industri 4.0 ke industri 5.0, di mana pergeseran ini menjadi tantangan tersendiri, di mana SDM harus memiliki technical, personal, social, critical, dan spiritual competence. Kemudian ada beberapa most wanted digital skill yang perlu dimiliki oleh SDM, social media skill, digital marketing, website application programming, software development, and software engineering. Dan yang terakhir, sangat dibutuhkan adanya digital leadership yang merupakan kombinasi budaya digital dan kompetensi digital. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC kita.